ayah mau menjadi seorang ayah, saya harus profesional nih untuk anak saya, meskipun diri saya begini, meskipun gak nyaman, tapi kalau untuk anak saya mau melakukan. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang sekecil. Senang sekali nih saya bisa hadir lagi nih bersama Kak Nur tentunya di segmen kedua. Dan untuk bunda-bunda yang belum nonton segmen 1 nih, kita ngebahas tentang apa yo. Nah nanti Bunda harus nonton dulu ya, wajib banget nonton karena di situ kita banyak banget ngebahas tentang peran ayah dalam tumbuh kembang anak, supaya bisa nyambung nih ke segmen kedua ini yang kita akan membahas tentang secara spesifik sih ya, peran ayah ini dalam perkembangan bahasa dan bicara si kecil. Nah tentu saja pokoknya Bunda stay tune terus, nonton podcast ini sampai selesai, yang segmen 1 maupun segmen kedua ya bunda-bunda ya. Oke, nah masih ada di hadapan saya, di samping saya nih masih ada Kak Nur. Kita di segmen 1 dan segmen kedua kan sudah bahas tentang peran ayah nih. Nah kalau untuk yang segmen kedua kita akan ngebahas tentang perkembangan bahasa dan bicara si kecil. Nah kalau menurut Kak Nur sendiri nih, untuk peran ayah ataupun ibu dalam perkembangan bahasa dan bicara si kecil ini seperti apa Kak? Iya, tadi udah kita bahas di segmen 1, menyinggung tentang bagaimana seorang ayah gitu ya. Nah kalau bicara tentang bahasa dan bicara, memang kalau dari sisi pendalamannya ini sebenarnya ada di ibu. Dari sisi ini ya pendalamannya ya, kayak ibu gini, kenapa seorang anak, kenapa ibu disebut madrasatul ula, ya kan? Karena memang ibu punya kecepatan bicara ya, dalam 1 menit bisa 100 kata ya. Kemudian punya kebutuhan bicara yang lebih banyak. Nah, jadi ketika anak mulai tumbuh, kemudian kemampuan bicaranya sudah mulai muncul. Nah, kan sebetulnya emang ibu tuh lebih talkative ya. Iya betul. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dari kacamata psikologis, bagaimana peran ayah hadir? Nah, peran ayah menyeimbangkan. Oke. Ya, karena gini, mungkin bunda lebih banyak bicara, akhirnya jadi berlebihan. Gitu. Nah, Ya kan, malah itu bisa mengambil alih atau bahkan bisa memberi kesempatan sama anak, sehingga ini mempengaruhi nanti perkembangan kepercayaan diri anak. oke. Nah bicara anak-anak yang mungkin nggak mampu bicara atau apa gitu ya, tentang speech delay gitu ya, atau kan gini ya, kan ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif ya. Wah, kalau udah banyak nih dari ibunya gitu kan, reseptif gitu ya kan, ekspresifnya mungkin jadi ada hambatan. Nah ini sebenarnya seorang ayah bisa mengimbangi gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang sederhana, dengan obrolan-obrolan yang lebih simple, yang anak sukai, yang lebih eksploratif gitu ya. Kadang ayah ini apa ya, karena gini, ayah itu kan eksploratif dan suka uji coba. Jadi dalam hal apapun ayah bisa uji coba ayah. Yang penting kan coba gitu ya. Misalnya gini nih ya, anak diajak berdendang gitu ya. Kan kalau dendang tuh kan gini, tapi seorang ayah karena dia suka mencoba, dia bisa loncat-loncat. Termasuk dalam hal bahasa kadang bisa kayak gitu juga. Misalnya gini, ada memang anak-anak yang secara bahasa dia udah tahu gitu ya. Iya betul. Tapi ini membuat dia untuk memunculkan kepercayaan dirinya. Kadang ada bahasa tuh yang menguji sama anak. Misalnya gini, contoh. Nah, bunda kan sering ngajak kamu jalan nih, naik mikrolet ya kan. Tiba-tiba ayahnya ubah kata mikrolet jadi mirkolet misalnya. Ya kan? Udah diajarin kan mikrolet. Nak nanti ayah mau naik mirkolet loh. Ayah itu kan nggak bener ya, kok mirkolet. Gitu. Itu kan sebetulnya ada challenging dari seorang ayah ya, karena itu nanti kekayaan lagi buat seorang anak sebetulnya. Bahkan itu bisa memvalidasi lagi apa yang sudah diketahui kan. Ayah itu salah, yang benar mikrolet. Ayah itu salah, yang benar tuh mikrolet gitu. Kan
ketika dia mengungkapkan itu kan dia belajar lagi. Iya. Kayak kita lagi belajar nih kan, nggak usah jauh-jauh nih, kita lagi nge-podcast, ya kan? Kita tonton lagi, kita jadi belajar lagi. Kemudian kita tonton lagi, kita catet, kita belajar lagi. Kita tonton lagi, kita ngomong juga ke orang lain, jadi belajar. Nah, begitu pun dengan anak. Gitu. Jadi ada challenging terus apalagi ayah sering ada iseng-isengnya begitu. Misalkan jambu gitu ya. Ntar ayah membeli majmuah. Iya, ayah majmu, bukan lagi ya. Emang apa nak? Apa coba nak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi Mungkin kalau kekayaannya dari seorang bunda, ya. tapi hal sebetulnya dari seorang ayah. Nah, gitu. Kalau misalnya nih tadi kan istilahnya berarti ayah ini memberikan challenge ya, buat anaknya supaya mengingat lagi nih. Terus ada lagi nggak sih Kak kalau misalnya oke nih kekayaan majemuknya dengan bunda, tapi apa sih peran ayah yang bisa dibantu mungkin dalam perkembangan bahasa dan bicara si kecil ini? Ini jadi gini kan, kalau bicara tentang peran ayah nih, ayah bisa kan kalau kan gini, ada modalitas ketika anak bicara itu tadi ya bahasa reseptif ya, kemudian ada kepercayaan diri ya. Nah salah satunya ayah bisa melakukan dengan bacakan buku ya. Yang tadi ayah itu suka eksploratif, bahkan ayah itu bisa cuma megang buku dan dia ceritanya jadi berkembang. Ya. Jadi cuma bukunya ya sebagai pajangan. Gitu kan. Ceritanya enggak masuk dari buku itu. Tapi itu engage buat anak. Karena betul, ayah betul, bisa benar. memainkan intonasinya, bisa ngembangin ceritanya yang kadang di luar imajinasi gitu kan. Ada aja nih ayah gitu ya, seorang istri ngeliat. Iya, biasanya. Kok ada aja. Ya, ceritanya tentang kancil, ceritanya tentang apa gitu. Kan kancil mencuri ketimun, kenapa nih ayah kancil jadinya pergi bercocok tanam ketimun misalkan gitu. Gitu. Jadi itu membuat anak jadi semakin kaya lagi. Termasuk itu sebetulnya membuat anak muncul rasa kepercayaan dirinya terhadap dalam hal pelajaran sebetulnya. Saya membaca sebuah jurnal itu ada di Amerika ya gitu ya. Keterlibatan ayah sebelum anak itu tidur melakukan sebuah storytelling gitu ya. Itu meningkatkan kepercayaan diri anak dan kecerdasan anak, bahkan bisa meningkatkan yang namanya prestasi akademis. Gitu karena tadi ada peran ayah lewat storytelling ya. Jadi bukan sekedar storytellingnya ya. Ibunda juga bisa gitu. Tapi ini modalitas yang ayah miliki tadi, ayah yang eksploratif. Ya, kita tahu ya laki-laki itu gimana sih gitu kan. Apa nggak mau yang begitu aja tiba-tiba loncat aja gitu kan. Gitu kan. Nah, itu. Terus termasuk peran ayah yang eksploratif tuh bisa dimanfaatkan dengan gini, misalkan ada waktu luang yang ayah miliki sekecil apapun, ajak aja anaknya pergi keluar. Ya, ajak pergi keluar. Kadang nih misalkan sama bunda, karena bundanya ada perasaan yang muncul, kemudian khawatir, cemas gitu ya kan banyak tuh jadi pertimbangan pikirannya gitu, overthinkingnya banyak. Betul, misalnya gini, nah ntar kamu ini yang gini ya, kamu awas ya gitu ya. Nah, eksploratif, ajak keluar, pas lagi ajak keluar misalkan, nah lihat itu nak, anak yang ngelihat apa sih ya itu, main tebak-tebakan di sana. Terus bisa juga bercerita. Kan kita bicara tentang, jadi gini, kalau bicara anak yang speech delay ini ya kita banyakin aja yang di reseptifnya dulu, gitu kan? Iya betul. Nah kemudian waktu sore-sore, jalan sore, kalau ayah lagi sibuk banget manfaatin abis sholat subuh tuh, ya. Jadi kata kunci tentang speech atau bicara atau bahasa ya gampang sebetulnya. Gampang ya sebenarnya. Iya. Bagaimana orang tua ini juga pintar-pintar meluangkan waktu intinya itu ya kan. Misalkan ngajak nih ke masjid, bro. Nah, kok sarungnya warna kuning sih? Harusnya kan nih warnanya agak oren-oren. Jadi memang anak-anak itu sebetulnya diajak bicara. Mendengar kata, mendengar irama, ada bahasa di sana. Itu bahasa kata kunci yang mesti dipegang. Jadi jangan
bingung-bingung tuh harus gimana gitu. Kayak harus monoton, mungkin harus ngomong kayak gini, harus kayak gini gitu ya. Jadi nah itu terlalu banyak si gitu. ayah itu yang tadi Iya, berpikirnya. oke. Nah kemudian ini bicara yang sangat psikologis. Kadang ketika seorang anak itu punya persoalan tentang bahasa dan bicara gitu, itu kan ada dari sisi kedokterannya lah ya. Nah saya nggak bisa Ya. menjangkau itu, tapi dari psikologisnya adalah jangan sampai anak kita ketika punya persoalan ini dibesar-besarkan, di highlight, di zoom tentang persoalan yang namanya punya speech delay tadi, entah apapun bentuknya ya. Jadi yang kita fokuskan adalah kita mau apain nih anak ini. Karena kita fokus di situ, khawatirnya nanti yang terjadi adalah kita melabel. Ya. Yang saya sebut tadi membesar-besarkan, nanti dia datang ke rumah tetangga, anakku kan speech delay, ya kan? Iya dia tuh udah berapa lama nih speech delay. Padahal anak bisa dengar itu ya. Iya. Padahal paham kan apalagi maksudnya depan kan. anaknya. Iya. Jadi sebetulnya kita fokuskan aja, sehingga yang harus kita lakukan adalah penerimaan, ya, dan fokus sama anak sendiri. Ya, penanganannya seperti apa? Ya, nggak membandingkan misalkan dia 2 tahun udah banyak banget ngomongnya. Jadi kan tuh ada faktor genetik, ada faktor lingkungan ya, gitu ya. Kan bakatnya bagus gitu ya, tapi kedua orang tuanya tidak menunjukkan pembicaraan, tidak ada suguhan kata, bahasa, buku dan sebagainya. Nah, itu kan jadi anak gak ngelihat apa-apa ya interaksi dari role modelnya juga. Ya, nah kalau misalnya tadi kan dari mungkin pihak ayah ini kan eksploratif gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya ayahnya ini punya sifat pendiam? Mungkin kan ada beberapa juga yang akhirnya ya gimana suaminya pendiam gitu kan, nggak terlalu banyak omong. Nah, gimana sih mungkin dari bunda-bunda ini menyikapinya gitu? Ya bunda, kalau ada ayahnya pendiam jangan berkecil hati sebetulnya ya. Ayah pendiam ini sesungguhnya dipengaruhi oleh juga pengasuhan pastinya. Ya. Kalau bahasanya tuh ada yang namanya entah itu luka pengasuhan mungkin, atau hutang pengasuhan mungkin, atau inner child mungkin, gitu ya. Di saat-saat ayah masih diasuh oleh orang tua gitu ya, mungkin ayah mau bicara kemudian lebih banyak harus diam, ya, sehingga membuat ayah jadi trauma, atau sebaliknya. Karena istri atau pasangan ini punya kebutuhan kata yang sedemikian rupa banyak ya. Kemudian kadang seorang istri juga punya dominansi terhadap suami gitu ya. Akhirnya menjadi ayah yang aku diam aja deh. Sehingga ada ketidaknyamanan di rumah. Emang sediam-diamnya ayah, dia kalau ketemu sama temennya diam-diaman gitu. Enggak gitu kan. Pasti tetap Pasti ada obrolan ya, gitu kan. benar-benar. Iya. Berarti kita bisa ngecek nih diri kita sebagai istri. Ada gak hal-hal jangan-jangan suami saya ada rasa ketidaknyamanan gitu ya, sehingga kok suami saya jadi pendiam ya gitu. Atau mungkin yang terjadi selama ini komunikasinya bukan diskusi, tapi money gitu. Dikit-dikit, duit kurang nih, belanja ini kurang nih, ini nggak ada nih. Gitu. Seorang laki-laki kalau udah ditanya hal itu dengan apa yang sekarang terjadi sama dirinya, misalkan ya, dia udah bekerja, udah jelas gajinya segini gitu ya, kemudian bulanannya segini gitu, terus diberikan sama istri, bahkan para suami itu juga mengorbankan diri, misalkan puasa deh, sehari makan 2 kali deh, sehari makan sekali deh, makan sama temen join nggak apa-apa deh. Sebenarnya laki-laki itu simple gitu. Nah itu yang kadang akhirnya jadi ayah tuh muncul kayak tadi ya. Jadi saya nggak mau bicara tuh ayahnya pendiam apa gitu, karena pendiam ini mesti dicek juga gitu ya. Nah terus simpelnya ya, kalau ayah yang pendiam ini buat para ayah khususnya ya, jadi lebih banyak gini, yang penting ayah mau belajar dan berubah. Itu kata kuncinya. Karena kita sudah menjadi orang dewasa, kan sebenarnya kita bisa belajar. Sesuatu yang saya pendiam,
emang semua orang pendiam nggak bisa belajar untuk bicara, apalagi sama anak, gitu ya. Nah, jadi yang bisa ayah lakukan, ayah harus punya disebutnya growth mindset. Ayah yang mau belajar, ayah yang nggak melihat keterhambatan, ayah yang nggak melihat waktu itu dia diasuh, akhirnya dia jadi pendiam gitu. Enggak, tapi ayah yang mau belajar. Apa nih step-stepnya? Karena misalkan, oke, saya pendiam, oke, saya pendiam selama ini, tapi kalau untuk urusan sama anak, saya nggak boleh jadi anak pendiam. Bisa kayak gitu. Gampangnya gini nih ayah berakting buat anak. Tahu banyak penyanyi kita, banyak aktor kita, sesungguhnya mereka orang yang pendiam. Ya. Tapi ketika dikasih naskah, mereka harus berlatih, mereka harus profesional. Akhirnya mereka menunjukkan dirinya, wah, keren banget ya. Tapi pas sudah turun panggung, pas sudah selesai syuting, pendiam lagi. Nah, jadi sebetulnya kalau ayah punya growth mindset, ayah mau belajar, ayah mau menjadi seorang ayah, saya harus profesional nih untuk anak saya. Meskipun diri saya begini, meskipun gak nyaman, tapi kalau untuk anak saya mau melakukan. Jadi dari situnya sebetulnya. Jadi jangan berpikir kalau pendiam itu kan namanya fixed mindset, mentok gitu, mentok gitu. Kayak jadinya nggak ada solusi ya sebenarnya malahan. Padahal bisa-bisa aja. Yang penting tuh kita harus grow mindset ya, itu ya bunda-bunda ya. Mungkin bisa diberitahu untuk ayah ya kalau misalnya mungkin sama bundanya diem, tapi sama anaknya janganlah gitu kan. Sama satu lagi nih, satu lagi boleh ya. Kalau akhirnya ayah lebih memilih jadi pendiam, jangan sampai udahlah pendiam terus menghindar. Nah, gitu. Kan? Itu yang yang pendiam agak, menghindar. Karena kemampuan anak untuk bicara. Jadi kan gini, orang tua udah melakukan, orang tua udah storytelling bla bla. Ini kan reseptif ya, di anak ya, mungkin nggak keluar. Nah, ayah bisa melakukan yang namanya acceptance, penerimaan. Ya. Jadi penerimaan ini memberikan apresiasi, menunjukkan bahasa tubuh. Coba kita ingat-ingat lagi waktu anak sedang belajar jalan, coba. Ingat gak prosesnya gimana? Iya kan? Allah udah ciptakan kaki yang dalam prosesnya nanti bisa berjalan dengan kokoh-kokohan kaki, ya kan? Ada yang baru kayaknya kakinya belum kuat nih. Tapi ada yang udah kuat, tinggal dilatih aja gitu ya. Ketika berjalan gimana coba? Gitu ada kan? Terus begini, gitu kan? Merambat. Yang dilakukan orang tua apa tuh? Ayo, bisa. Itu kan namanya penerimaan, apresiasi. Nah, ketika anak melakukan satu kata atau kata-katanya mungkin ibaratnya masih nggak jelas, kamu penerimaan. Jangan sampai misalnya, kamu ngomong gelas aja nggak jelas sih, gitu. Makan, salah, makan tuh kata salah aja membuat dia salah ya. Jadi bikin dia percaya diri gitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai udahlah diam terus menghindar. Gitu. Lakukan itu aja yang saling simpel ya kan, memberikan penerimaan, memberikan apresiasi. Nggak bisa pakai kata-kata nih ayah, pakai bahasa tubuh. Tuh bahasa tubuh ngomong nggak? Enggak kan? Enggak. Cuman mantap. Loh, bahasa tubuh kan nggak ngomong kan? Betul. Tuh gimana coba? Ayah mau pendiam apa lagi coba? Ibaratnya mau beralasan apa lagi gitu kan? Gitu sebetulnya. Ada bahasa-bahasa masih banyak celah dan solusi kalau ayah mau berpikir bahwa saya bisa melakukan meskipun saya pendiam. Gitu. Karena jadi bicara itu nggak cuma ini. Iya betul sih. Ada yang kita pakai bahasa tubuh pun juga hitungannya berbicara. Betul, ya. Bisa gitu. buat anak-anak. Nah, kalau menurut Kanur sendiri nih, mungkin dari peran ayah kalau misalnya tidak terlibat gitu kan dalam pengasuhan, khususnya perkembangan bahasa dan bicara. Nah, seberapa besar sih yang akan mempengaruhi anak nih akhirnya terlambat bicara gitu? Saya lebih ke peran ayah yang percaya diri tadi ya. Karena gini, kalau anak muncul rasa percaya diri, salah satunya sebetulnya dia berani untuk bersosialisasi dengan anak seusianya, sebayanya. Kadang ada anak-anak yang punya persoalan speech delay karena dia sebetulnya ada keterhambatan juga persoalan sosial emosionalnya. Dia berinteraksi, ibaratnya gini, kalau dia punya teman sebaya, itu kan dia punya teman yang saling ngobrol
sesuai Bahasa usianya. sesuai-usianya ya. Kadang kan ada ya anak yang ngomongnya nggak Nah, jelas. Iya. saling nyaut-nyaut Iya, babbling tapi- gitu. Tapi memang mereka Iya, berbicara. betul. Tapi ada gitu. temennya yang lancar kan. Iya. Tapi kadang kita orang dewasa akhirnya melihat itu ini ngomongnya nggak jelas. Akhirnya kita nggak terima. Kan tadi kata penerimaan kan gitu. Jadi kalau ayah nggak terlibat, jadi tadi sosial emosionalnya itu bisa juga jadi hambatan dia nantinya. Kalau ayah nggak terlibat, nggak memberikan penghargaan dan penerimaan sama anaknya gitu ya, itu juga nanti keterhambatannya jadi lebih besar gitu ya, karena memang kepercayaan itu ada di ayah. Kemudian juga ada hal-hal lain yang sebetulnya potensi-potensi yang anak miliki, yang itu menunjukkan siapa diri anak kita, itu nanti terabaikan. Misalnya gini, anak kita punya persoalan di speech delay misalnya, tapi dia bisa menggambar nih gitu ya. Iya. Kan menggambar ini kan sebuah hal yang membuat dia percaya diri. Iya. Ya, akhirnya kita fokus sama speech delay, kita lupa untuk dia bisa gambar. Bahkan momen gambar itu kita ajak bisa diskusi, sampaikan kata-kata, ajak eksplorasi dengan yang tadi saya udah jelaskan. Seorang ayah, nah ini gunungnya kayak apa digambarkan, ayah baru kali ini ngelihat gunung. Itu kan sebenarnya menimbulkan kepercayaan diri. Ketika kepercayaan diri muncul, mendorong anak lagi untuk mengeluarkan lagi, menyimpan bahasa lagi, mengekspresikan lagi gitu. Nah, ini yang kadang tidak dilakukan orang tua, apalagi seorang ayah gitu ya, yang apa-apa diserahkan sama ibunya. Khawatirnya tadi ya akhirnya peran ibu sangat dominan, sehingga ibu banyak memberikan kata gitu, tapi kadang kepercayaan dirinya malah nggak tumbuh karena tadi ya udahlah kamu ini nggak ngerti. Terus misalkan ya ada asisten rumah tangga gitu ya, udah kamu nggak ngerti, biar ibu aja yang sampaikan gitu. Akhirnya anak nggak diterima gitu sih. Jadi itu yang memang bisa terjadi. Kepercayaan diri dan acceptance tadi ya, penerimaan yang penting-penting, yang sangat penting banget Bunda. Mungkin jadi buat ayah juga jadi highlight ya, walaupun apa istilahnya kita kependiam tadi kan, padahal selama ini kita juga nggak pendiam juga gitu kan. Benar. Kita masih diberikan kesempatan untuk berbicara, jadi makanya ayah ataupun Bunda nih maksimalkan ya kalau kita bersama keluarga. Oke, wah kayak sebenarnya bahasan kita nih sih asik ya Kak. Iya. Itu ayah pendiam buktinya bisa nikah. Iya. Dari ibu kan sejak kabul nggak diem gitu juga ya. Bijak bikin acara besar. Nggak sisa. Oke. Sama anak pendiam. Jadi bagaimanapun ayah yang lagi nonton ataupun Bunda yang lagi nonton bersama ayah, ya, bareng-bareng kita bisa melakukan stimulasi bicara untuk sekecil. Pokoknya banyak banget ya caranya Kak Nur yang sudah bisa kita lakukan. Oke, kita udah di penghujung acara segmen 2. Tidak terasa ya. Pembahasannya sebenarnya asik banget. Semoga mungkin malam. Iya. Sampai tengah malam kata Kak Nur. Mungkin kita bisa ngobrol lagi ya Kak Nur ya di lain kesempatan. Insya Allah nanti kita akan banyak banget ngebahas nih tentang peran ayah ataupun mungkin tentang anak dan remaja tentunya nanti bersama Kak Nur ngomong lagi. Pendidikan seksualitas. Ya, itu banyak gadget, banget. ngomong konsep diri, Banyak, itu banyak semestanya banget. anak ini emang banyak Kak. Nggak apa ya istilahnya, nggak bisa terbatas dari satu segmen atau dua segmen. Termasuk bullying. Iya. Oke Bunda-bunda, terima kasih untuk yang udah nonton segmen 1 dan segmen kedua sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke bunda-bunda lainnya agar bunda-bunda lainnya juga bisa mendapatkan edukasi, inspiratif, dan informasi. Oke, kita sudah di penghujung acara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast Halo Bunda, Ruang Informasi Keluarga Sehat.